warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat malam. Selamat bergabung di live Instagram SPSS Goes to Clinic. Live Instagram SPSS Goes to Clinic. Nah, jadi perkenalan dulu ya. Nah, namaku Anak Agung Gede Mangu Prawirayuda. Ya, Anak Agung Gede Mangu Prawirayuda. Aku di sini sebagai moderator akan menemani teman-teman dalam live Instagram Goes to Clinic ini. Ya, salam Visio Neuro Pak Pramudia. Mantap. Nah, teman-teman, jadi buat yang belum tahu tentang SPSS, nah aku mau jelasin sedikit tentang SPSS. Jadi SPSS itu adalah Support People with Stroke Survivor. Nah, kami di sini SPSS itu merupakan subbagian dari Yayasan Visio Berdikari ya, teman-teman. Terus di sini SPSS akan berbagi manfaat seluas-luasnya tentang fisioterapi untuk masyarakat dan pejuang stroke di luar sana. Nah, kami juga akan bekerja sama nih dengan berbagai profesi kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat dan pejuang stroke di luar sana, teman-teman. Nah, acara pada malam hari ini adalah live Instagram Goes to Clinic. Nah, acara live Instagram Goes to Clinic ini adalah salah satu program dari SPSS, teman-teman. Program SPSS yang bertujuan untuk sharing dan diskusi dengan fisioterapi terkait ilmu fisioterapi juga, ilmu fisioterapi muskulo, geriatri, terus sport, neuro, dan pediatri, teman-teman. Nah, Goes to Clinic ini juga memperkenalkan seluruh fisioterapi agar dikenal di masyarakat tersebut. Terus Goes to Clinic ini juga bentuk dukungan kami, teman-teman, untuk para praktisi fisioterapi di luar sana agar praktek klinik mereka atau mereka seorang fisioterapi itu dikenal di masyarakat atau di lingkungannya. Gitu, teman-teman. Goes to Clinic ini mempermudah juga buat teman-teman yang ingin mencari fisioterapi di terdekat atau fisioterapi terbaik yang teman-teman butuhkan, itu bisa banget lewat Goes to Clinic ini. Jadi kita kerjasama antar profesi antar fisioterapi yang udah mempunyai praktek klinik ya, teman-teman. Pada malam hari ini akan membahas tentang fisioterapi neuro, teman-teman. Fisioterapi tentang temanya yaitu yuk lebih mengenal tentang kaki kita. Oke, ini udah banyak nih penontonnya, ada 21. Oke, nah sebelum kita ke inti dari acara ini, aku mau kenalin dulu nih CV dari narasumber kita. Aku bacain dulu ya CV-nya. Ini aku bacain, nama dari narasumber kita adalah Mas Elif Nur Effendi SSTFT. Nah, Mas Elif ini tinggalnya di Magetan, lahirnya di Magetan 1 September 1987, teman-teman. Ada yang dari daerah Magetan nggak? Kebetulan juga Mas Elif tinggal di DS Kuon Harjo RT 9 Takeran, Magetan, Jawa Timur. Terus Instagram Mas Elif ini Elif Nur Effendi tanpa spasi ya, teman-teman. Mas Elif ini juga punya Facebook Elif Nur Effendi. Untuk pendidikan terakhirnya Mas Elif itu di perguruan tinggi D4 Fisioterapi UMS. Ini mana suara nih yang dari UMS? UMS itu Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, teman-teman. Mas Elif ini angkatan 2008 loh. Terus saat ini juga Mas Elif lagi menempuh profesi fisioterapi di Poltekkes Surakarta, teman-teman. Jadi Mas Elif lagi pendidikan juga nih saat ini. Untuk live Instagram kali ini ada yang spesial, teman-teman. Ada yang spesial, yaitu ada door prize dari SPSS dan narasumber Mas Elif ini. Door prize-nya itu ada 5, teman-teman. Yang pertama, tas home visit 1 buah. Kemudian yang kedua, pulsa 50.000. Yang ketiga, pulsa 25.000. Dan yang keempat dan kelima sama ya, pulsa 25.000. Jadi ada 5 door prize. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan door prize-nya, itu mudah banget loh, mudah banget. Jadi nanti aku akan share link di kolom komentar. Kalian teman-teman yang mau ikutan door prize langsung klik linknya, isi nama kalian di sana. Nanti di akhir acara, di akhir dari live Instagram ini akan aku undi melalui ini, teman-teman, melalui gelas kosong ini.
Nanti aku nama kalian akan ada aku tulis di kertas ini. Nanti aku akan gulung, masukin ke sini, aku acak, ambilnya. Aku ambil 5 pemenang ya, karena ada 5 door prize. Nah, pemenang pertama itu akan mendapatkan home visit dan seterusnya pulsa. Nah, buat teman-teman, aku mau share dulu linknya. Nah, itu dia. Itu link door prize. Sebentar, link door prize. Oke, ini aku mau live ya. Selamat bergabung Alhamdulillah, kembali. Alhamdulillah bisa bergabung alhamdulillah lagi. akhirnya. Ya. Alhamdulillah terkendala lagi ya. Aduh, Iya, maaf, sinyalnya maaf banget. tampaknya tabrakan ini. Iya, benar tabrakan lagi. Oke, udah. Maksudkan sinyalnya lagi anu, nih, lagi galau kayaknya. lagi lagi kacau ya Mas ya. Ya lagi galau nggak tahu ini banyak Lagi tugas nggak atau tahu apa ini. sinyalnya ya. Lagi tidak bersahabat sama kita nih Mas. Ah, betul sekali. Monggo, monggo. Monggo, ya pertanyaan selanjutnya Mas tentang ini terkait tadi fungsi-fungsi dari aktif, kemudian neural dan pasif subsistem. Fungsinya itu apa aja Mas? Oke. Bisa dijelaskan sedikit? Untuk dari segi fungsi, aktif sistem berarti dia terdiri dari muscle intrinsik, kemudian muscle ekstrinsik. Semua kedua komponen itu adalah pemberi support, yaitu pembentuk postural pada tubuh kita, sehingga kaki bisa berdiri tegak, pasti bisa memberikan fungsi sebagaimana mestinya. Untuk kemudian pasif subsistem di sini dia dasarnya dari tulang, kemudian ada sendi di situ yaitu sebagai pilar. Kalau ibaratnya rumah itu sebagai fondasinya, sehingga otot tanpa tulang, tanpa persendian tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Terus kemudian yang Oke, terakhir yaitu neural subsystem, neural subsystem. dia sebagai pemberi uh, supply arus, yaitu yang memberikan dari central nervous system pusat yang bisa sebagai penerima respon sensoris dari lingkungan, kemudian disalurkan menuju ke central nervous system dan sebaliknya, di sini sebagai medianya. Kita mengenal lingkungan kita, kita merasakan, kita memberikan instruksi, kaki harus misal berjalan, berdiri, lari, berdiam, istirahat Iya. di situ. Oke. Ya, Iya. Nah, jadi yang tadi disampaikan Mas Elif itu tentang aktif subsistem ya Mas ya, dan yang lainnya. Nah, untuk aktif subsistem ini kan ada extrinsic muscle-nya Mas. Nah, kenapa bisa ya. disebut global muscle? Dan itu kira-kira ototnya apa aja Mas yang terdiri dari extrinsic muscle itu? Kalau yang muscle intrinsik ini banyak sekali ya. Kalau untuk daerah kaki bisa untuk seperti abduktor halukis, Dokter Halukis, flexor digitorum brevis, ya. abduktor digiti minimi, quadratus plantae, dan lain sebagainya. Yaitu Ya. biasanya dia ototnya kecil-kecil, letaknya deep, sangat di dalam. Terus Nah, di dalam. kemudian yang global masker atau yang biasanya disebut muscle extrinsic di sini bisa flexor hallucis longus, bisa flexor peroneus longus, bisa flexor digitorum longus, tibialis posterior. Nah, itu otot-otot yang letaknya di luar, yang biasanya muncul, yang terlihat, yang gede-gede. Itu Iya, yang yang gede-gede. Nah, berarti kalau extrinsic itu yang dikatakan global muscle kan artinya besar-besar atau otot besar. Nah, untuk intrinsic muscle-nya nih, kira-kira apa aja Mas yang terdiri dari intrinsic muscle-nya? Oke, ini gangguan sinyal lagi ya. Mohon bersabar ya teman-teman.
Jadi di daerah Magetan ini sinyal lagi gangguan teman-teman. Jadi mohon permaklumannya buat narasumber kita ya teman-teman. Oke, kita terputus. Kita akan mengundang lagi narasumber kita ya teman-teman. Oke, selamat bergabung lagi Mas Elif. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Dengan sabar mengundang. Ya, pokoknya kita jalanin aja Mas. Yang penting oke. Di sana lagi hujan Mas, Magetan. Ini gerimis Oh, mengundang ini, gerimis. Iya, Mas jadi Moderator. tabrakan ya Ya, ininya sinyalnya ya. sama air hujan. Terima Nah, kasih, pertanyaan Bira. selanjutnya Mas, terkait balance exercise. Nah, kira-kira dari food core system ini ada hubungannya nggak dengan balance exercise itu sendiri? Jalan exercise yang pasti ada. Karena Oke, di nah, sini dengan kita mengaktifkan food core stability, food core system yang mana yang berperan penting di sini menjadi topik utama yaitu muscle intrinsic, dengan kita mengaktifkan yang selama ini mungkin exercise lebih banyak ke exercise. global muscle ya. Ya, Ternyata dengan kita memberikan muscle intrinsic ini mengaktifkan, otomatis posturalnya menjadi oke, baik, akan menjadi meningkat. Seperti ya. itu, Mas. Oke. Oke, Jadi sangat jadi untuk mm, jadi untuk mengaktifkan dari muscle dan dari extrinsic muscle sama intrinsic muscle nih bisa digunakan juga balance exercise ya Mas Elif ya. ya bisa banyak teknik sih, salah Kira-kira satunya balance ada metode exercise. lain nggak Mas untuk mengaktifkan otot-otot ini, foot core ini? Ada metode lain mungkin yang bisa dibagikan di sini Uh, Mas? Biasanya lebih mudah dari pengalaman untuk pasien stroke itu kita lebih otot core stability ya. Nah, di sini otot core stability ada multifidus, ada pelvic floor, diafragma, transversus abdominis. Biasanya kalau saya lebih nyaman memulainya dari core stability. Ketika core Foot core stability kita stability. bawa ke arah posterior tilt, maka ketika teraktivasi, nah di sini baru kita mainnya ekstremitas. Oke. Bisa Hmm. Seperti ada gangguan sinyal dari narasumber. Mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari Mas Yusuf. Nah, pertanyaan ini nanti ya akan saya tanyakan langsung ke narasumber. Ini buat teman-teman yang mau bertanya seperti Mas Yusuf ini bisa langsung di kolom komentar ditulis pertanyaannya. Nanti sebentar lagi kita akan tanyakan langsung ke narasumber. Nah, ini kita sedang terputus dengan narasumber. Aku mau coba ulang invite lagi ya. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman. Halo Mas Elis, selamat bergabung lagi. halo. Iya. Oke, Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin tentang lebih ke fungsi dari food core stability ini apa menurut Mas Elif?
Oke, kita mendapatkan gangguan lagi. Mohon ditunggu ya. Oke, kita terputus dengan narasumber. Oke, aku coba ulang lagi. Halo Mas Vicky, gimana kabarnya Mas Vicky? Yang baru bergabung, Mbak Aprilia. Tema malam hari ini kita tentang food court system ya. Jadi narasumber sedang terputus jaringannya, akan kembali bergabung sebentar lagi. Mohon ditunggu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, aku mau jelasin tentang door prize pada live Instagram Ghost to Clinic malam hari ini. Jadi door prize-nya itu ada 5, teman-teman. Pertama ada tas home visit, yang kedua ada pulsa 50.000, yang ketiga 45 itu ada pulsa 25.000, teman-teman. Lumayan banget kan buat mahasiswa, isi kuota dikit-dikit gitu. Nah, jadi caranya gimana nih ikutin door prize-nya? Caranya simple, teman-teman. Ini di kolom komentar yang aku pin ini ada link. Nah, di sana teman-teman klik linknya, isi nama kalian di sana. Nanti nama-nama kalian akan aku tulis di sini, di kertas ini, dan kertas ini akan aku gulung, aku masukin ke dalam gelas kosong ini. Nah, semua kertas itu akan aku acak, aku ambil 5 pemenang pertama untuk aku bacain. Nah, jadi simple banget kan? Nah, ayo sekarang kalian ajak teman-teman kalian yang visio untuk nobar bareng nih tentang food court dan dapetin door prize-nya, teman-teman. Itu nanti aku infokan di pengumuman door prize akan ada di akhir acara ini ya. Halo Mbak Anggina. Fighting Bli. Oke, semangat Mbak Vika. Baik, kita undang kembali narasumber kita, teman-teman. Narasumber kita sebentar lagi akan bergabung ya. Selamat bergabung Mas Elif. Ya. Ya, Sudah kedengeran Mas suaranya Mas? ya sangat jelas. Sabar Oke. ya. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nah tadi pertanyaan yang belum terjawab nih Mas. Pertanyaan terakhir yaitu fungsi dari food core stability itu menurut Mas bagaimana Mas? Nah, core stability itu letaknya di interior ya, di bawah. Ya, Ya sebagai pijakan kita gerak, kita dinamik, kemudian kita sebagai fondasi ketika kita membentuk sebuah postural. Awal muasalnya dari itu. Jadi penting sekali ini untuk aktivitas dinamis dan statis. Intinya pijakan pertama untuk gerakan dinamis dan statis. statis. Oke, Ya. gitu ya teman-teman. Nah, ini Mas, ada pertanyaan dari penonton nih. Ini kebetulan yang menonton acara ini adalah 29 penonton. Lumayan banyak Mas untuk malam-malam situasi gini. Nah, ini pertanyaan yang pertama dari Mas Yusuf Wibisono. Mas, bagaimana cara mengaktifkan muscle intrinsik pada drop foot? Kasusnya stroke, Mas Oh, Eli. Bisa dijawab langsung? oh, oh, oke. Okay. Ini cukup menantang ya, pertanyaannya bagus. Ya, Throat pada pasien stroke, biasanya dia kalau drop foot kita lihat apakah sensorisnya aktif. Ketika sensorisnya pada pasien stroke itu aktif, itu nilai positif buat oke. kita sebagai fisioterapi. Setelah tahu sensorisnya aktif, di sini kita
biasanya kita fasilitasi peronealnya. Peroneal. Dia peronealnya kita fasilitasi, tapi sebelum itu kita lihat area apa tarsalnya, apakah sudah tight. Oke, gangguan lagi nih. Mohon ditunggu ya teman-teman. Mas Yusuf Wibisono, gimana dengan sedikit jawaban dari Mas Elif? Kira-kira sudah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini kebetulan Mas Elif narasumber kita terputus lagi ya dengan kita. Coba aku ulang lagi, invite. Halo yang baru bergabung, Mas Wibisono. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman. Narasumber sedang terputus jaringannya. Nah, sebentar lagi kita akan membahas terkait praktek kliniknya beliau di Magetan. Agar teman-teman di sini yang dari Magetan atau yang ingin berkunjung ke Magetan, terus bisa mampir di praktek kliniknya fisioterapi Mas Elif ini. Oke, aku undang dulu ya narasumber kita. Mohon ditunggu. Halo, selamat bergabung Mas Elif. Ya, Ya, selamat bergabung. ya. Tetap semangat. Ya. Jadi gini Mas, kebetulan ini untuk sesi tanya jawab sudah cukup. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Aku kasih waktu 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Setelah itu kita akan bahas ke ini, Mas, ke praktek kliniknya Mas. Kita akan diskusi tentang praktek kliniknya Mas Elif di Magetan. Ya, silakan. Serambi menunggu nih Mas, aku mau bacain CV-nya, CV dari praktek mandiri fisioterapi. Itu nama prakteknya itu adalah Praktek Fisioterapi Magetan ya teman-teman. Berdiri di bulan Juli 2020. Terus alamatnya ini di DS Kuwon Harjo, RT 9, Takeran, Magetan, Jawa Timur. Nah, buat teman-teman nih yang di daerah Jawa Timur, di daerah Magetan tepatnya, atau yang lagi jalan-jalan di Magetan, mau berkunjung di tempatnya Mas Silif, boleh banget nih. Langsung Wah, cari boleh. di DS Kuwon Harjo, RT 9, Takeran, Magetan ya. Terus ini praktek kliniknya Mas Elif juga ada Instagramnya loh. Praktek Fisioterapi Magetan tanpa spasi ya teman-teman. Ada Facebooknya juga. Praktek Fisioterapi Magetan. Nah, jenis pelayanan di tempatnya Mas Elif ini jenisnya adalah neuromuskular dan sport injury. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba bagaimana sih Mas Elif ini menterapi dengan jenis pelayanan neuromuskular dengan sport injury, bisa mampir, bisa diskusi dengan beliau tentang fisioterapi, bisa tukar pikiran, bisa berbagi manfaat sama-sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya Mas, aku mau tanya nih tentang awal dari praktek mandiri Magetan ini bagaimana bisa terbentuknya. Jadi bagaimana bisa terbentuk dari prakteknya ini Mas? Oke, gangguan lagi sinyalnya. Selamat bergabung lagi Mas Elif. Ya, Oke, ini tampaknya Mas nangkring Elif sudah saya. tempat ya. Iya, 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 iya. Gak apa-apa Mas. Kita mencari. sama-sama Ya, berjuang di sini. Oke.
luar biasa ini Pak Nah, jadi gini Mas, pertanyaan yang moderator. pertama terkait Hmm. prakteknya Mas Elif ini, bagaimana sih awalnya bisa membuat praktek klinik itu Mas? Boleh diceritain pengalamannya sedikit nih tentang praktek klinik Oke, Magetan. oke, sekedar sharing saja. Sebenarnya ini malah berdiri pas masa puncak-puncaknya pandemi. Yang lainnya Oh, pandemi ya mungkin. mungkin ya, yang lainnya mungkin pada gulung tikar nih, masih Iya, itu mental block yang seperti itu yang harus ada. Jadi iya, rasa takut atau apa mental yang pertama harus ada. Justru waktu itu malah itu menurut saya dengan situasi seperti itu menurut saya menjadi suatu kesempatan. peluang ya Mas ya. Iya, peluang benar sekali. Jadi peluang emas menurut saya. Makanya waktu itu saya memberanikan diri untuk mendirikan sekaligus saya melanjutkan profesi dan step by step sampai sekarang pun kliniknya ini masih terus saya upgrade Beroperasi. terus Ya. ya berkembang seiringnya eh, melihat pasar seperti apa karena untuk ilmu fisioterapi saja tidak cukup di sini kita Iya, membutuhkan betul. eh, selain itu marketing kita harus tahu paling tidak karena kita jangan apa ya kita menjadi orang yang harus akan ilmu selain marketing itu seperti apa tekniknya branding kita paling tidak harus mengenal hal-hal poin-poin yang seperti itu jadi eh, masyarakat itu sebenarnya butuh apa dan kita sebagai fisioterapi ini loh fisioterapi punya skill seperti itu. Nah, ini yang biasanya menjadi tantangan ketika skill kita, background kita sebagai fisioterapi itu kita kemas sehingga masyarakat itu tertarik, kemudian dia tahu bahwa oh fisioterapi itu ternyata seperti ini, seperti itu yang menjadi Ya. tantangan-tantangan tersendiri. Hmm. Nah, Gitu, jadi Pak. udah ini termasuk baru ya Mas ya. Bulan Juli kan Ya, berdirinya 2020. ya, Terus betul sekali. kira-kira itu berapa pasien pasien per harinya Mas yang datang di masa pandemi ini kira-kira berapa Mas? Ini alhamdulillah ini sekitar ya 10-15 per 10, hari. 15. Kasus yang paling Ya. banyak apa Mas kalau di sana? Untuk kasus yang banyak di sini 80% itu keluhan pinggang, terus yang Pinggang, 20% spot sama sport, stroke dan lain-lain. stroke dan lain-lain. Wah, ya ya Hmm. ya. Itu keluhan-keluhan ini ya kalau pinggang itu banyak memangnya ditemunya di di Ya. sini ya. Iya. Terus untuk mencari ini Mas, untuk mencari prakteknya Mas Elif ini bisa Hmm. lewat mana aja? Apakah di Google Maps ada atau Hmm. perlu ada Ya. patokan-patokan ini untuk mencari ininya, Ah, tempatnya? terus terang untuk tempat ini malah saya belum buka plang ini di luar Oh, belum buka plang secara ya? belum buka malah. Oh gitu. Jadi saat ini mengandalkan the power of ketok tular yang Oh gitu. pertama, terus yang kedua memanfaatkan sosmed atau semua Sosmed yang ya. berbau digital bisa Google Map, bisa di Google, Hmm. bisa pokoknya semua fasilitas sosmed kita manfaatkan. Nah, Oke. Ya ya. simple sebenarnya. Iya, benar benar banget. Karena kan Mas Elif juga sedang mengikuti pendidikan profesi Mas ya di Poltekkes. Iya, Nah, iya benar. gimana tuh kira-kira bagi waktunya antara belajar dengan membuka praktek klinik, Mas? Ya, betul sekali. Ini sebenarnya ada bersyukurnya sih dengan adanya pandemi ini, Pak Mhm. Moderator. Jadi banyak daring meskipun kita juga
praktek di lahan, tapi ada kemudahan di situ. Nah, di Hmm. situ dimanfaatkan ya untuk tugas dan lain, biasanya the power of lembur. The Power of Lembur. SKS, lembur semalam Mas ya. Jadi malam Iya. jam 12 mungkin baru istirahat. Nggak apa-apa ini, Hmm. justru memotivasi. Nanti pasti bisa. Pokoknya harus semangat dan jangan takut. Nanti kalau begini, pokoknya Iya. terus semangat. Oke. Nah, kira-kira Mas di sana itu di tempat prakteknya Mas Elif itu modalitasnya ada apa aja Mas alat-alatnya? Di sini TEN, TENS, IR, IR, kemudian US, US. seperangkat seperangkat exercise sport. Jadi Oke. kalau di klinik lebih mungkin 60% lebih ya Hmm. menggunakan exercise. Dan di 60% situ lebih. alhamdulillah kedatangan pertama itu biasanya ya alhamdulillah izin yang di atas langsung berdampak di situ. Oke, iya 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 iya. Jadi memang kalau 60%. yang namanya praktek itu memang praktek klinik mandiri itu memang Hmm, harus ada TENS, harus ada US, hmm, IR ya Mas hmm, ya sama hmm. seperangkat alat Nah, ininya ya, alat exercise-nya Mas ya ya, kayak teraben, tapping ya. gitu Mas ya, gimbal Itu gitu ya. ternyata itu mindset masyarakat Indonesia yang sampai saat ini tuh masih susah diubah sih, Mhm. bahwasanya kalau namanya fisioterapi ya harus ada alat, entah itu Ya. kita berikan apa, tapi kita masuknya mungkin nanti mindset lebih ke apa ya, lebih ke persepsi bahwa aku dengan alat ini bisa sembuh, mungkin masuknya di Mhm. situ sih. Meskipun Mhm. kita juga menjelaskan, tetap kita ambil jalan tengahnya. Jadi kalau Oke, kita hantam rata, kita exercise stop, mungkin sebenarnya kalau kurang. saya lebih, iya, lebih lebih senang exercise ya. Cuma ternyata pasar atau Pasar lebih ke pasien ya condong ke alat senang ya. lebih, ya harus kita berikan itu. Mungkin sugestinya dengan itu bisa sembuh. Nah, seperti itu. Oke, iya Kita benar-benar. harus fleksibel. Memang benar sih Hmm. itu Mas, beberapa pasien di sini saya juga di sini sedang magang Ya, di RSUD. Memang beberapa pasien kalau tidak kena alat tidak oke, tidak jos katanya hmm, Mas. betul. Gitu. Oh, ini pertanyaan terakhir Mas. Nah, apa Ya. sih tips untuk mendirikan sebuah klinik mandiri Mas? Apa sih tipsnya? Boleh dikasih tahu nih kita fisioterapi muda-muda. Apalagi penonton di sini kan ada mahasiswa juga nih. Oke, siap. Yang pertama, jangan bosan untuk belajar. Kesan pertama, harus cari pengalaman sih. Kalau menurut saya, jangan langsung buka mandiri, paling tidak setahun, 2 tahun, atau lebih. Cari pengalaman dulu, mengasah skill dulu. Baru Ya. setelah itu, boleh mendirikan praktek mandiri itu. Kalau menurut saya, fisioterapi harus ini. Karena itu ladang kita di situ. Kita bisa mengeksplor ilmu kita, kita bisa memberikan yang pasti kalau kita sudah ada niat, yang pertama niat. Saya Niat. punya, nah, yang pasti doa pastilah. Niat Benar tanpa Mas. doa ya. Nah. Terus kemudian semangat, yang pasti mental blocknya itu jangan sangat diikuti, karena namanya buka mandi nanti sepi, nanti tidak ada pasien, nanti Ya. saya gimana, jauh, buang jauh. Kita harus berpikirnya positif, kita Oke, ubah Mas. mindset yang negatif tadi menjadi positif. Nanti kalau saya tidak bisa menangani banyak pasien gimana, nanti kalau banyak pasien yang datang gimana, harus kita ganti mentalnya seperti itu. Jadi Oke. jangan menjadi mental pecundang, Ya, semangat. benar. Yang pasti itu sambil nanti mungkin untuk modalitas itu sebenarnya model kayak uang itu nomor sekian sih. Yang Nomor pasti menurut sekian. saya ya yang penting itu
Itu Oke. tadi Nah, saya pertanyaan selanjutnya jelaskan. Mas, kira-kira Mas Elif ini Hmm. sebelum membuat praktek klinik itu apakah home visit dulu Mas untuk mengumpulkan modal praktek Oh klinik nih? ya, betul. Ya, betul. Nah, gimana apa tuh Kebetulan, tipsnya supaya kita mahasiswa yang hmm, sudah lulus hmm, mahasiswa hmm, profesi ini untuk semangat untuk hmm. home visit Mas, untuk mengumpulkan Ah, di uang. hmm. Iya, home visit selagi muda, jangan aras-arasan, nggak semangat Saya aja dulu awal-awal bisa sehari 5 kali, 10 kali. Bener itu Ya, berangkat pagi nggak apa-apa, mumpung masih muda, kita kumpulkan terus kemudian sambil apa ya? Kita kan banyak ya pengembangan. Sebenarnya fisioterapi tidak berkecimpung di sih, di home visit. Wong kita punya jiwa entrepreneur, harus kita banyak. Yang penting kita bisa membaca peluang di situ. Tidak harus home visit. Jadi saya dulu waktu itu ya selain merintis jual alat kesehatan, juga mm, distro, juga pokoknya apapun yang sekiranya halal, tapi itu ada potensi di fisioterapi, monggo, oke. kembangkan, explore, jangan diam. Kita lagi muda terus, nah Terus setelah berjuang itu Mas ya. dapat, Ya, iya betul. setelah Betul. dapat, setelah nah nanti juga yang akan memetik kita juga. Nah, Oke. seperti Nah, itu. em, kebetulan ini sudah selesai untuk diskusi kita. Nah, sekarang ini kan dari Mas Elif dengan SPSS akan membagikan door prize Mas untuk teman-teman penonton di sini. Nah, ini kami akan mengacak dulu, mengumpulkan dulu nama-namanya. Terakhir informasi yang aku dapatkan itu 24 orang yang sudah mengikuti linknya, mendaftar linknya gitu Mas. Jadi cukup banyak yang mengisi link. Ini lagi diproses untuk pengumpulannya. Jadi mohon ditunggu Mas ya. Ya, dan bermanfaat nanti ya doorpress-nya. Dan sekali lagi mohon maaf sinyalnya, Ya, dan juga saya lupa untuk mengupdate aplikasi tadi sehingga molor ya, hampir 30 menit tadi ya Pak Ketua ya. ya, ya benar. Oke Mas Elif, Mohon ini maaf. ada satu pertanyaan nih Mas dari penonton. Ya, Boleh monggo. ditanya, boleh dijawab dulu Mas ya. Gimana Ya, monggo. penanganan kaki flat foot dengan metode foot core system, Mas? Dari Hmm. Nanto underscore BI. Oh, oke, Boleh oke. dijawab Mas Elif sambil Oke, menunggu. monggo. Jadi untuk flatfoot itu biasanya kita modifikasinya di Castrosoleus karena Ya, peranannya penting selain kedua yaitu otot lumbrikal. Nah, di situ biasanya untuk home program bahasanya lompat tali ya. Nah, di situ dengan ya. tumit diangkat, terus jari-jarinya juga. Oke, kita ada gangguan dari narasumber, kendala teknis. Mohon ditunggu ya teman-teman. Setelah itu kita akan proses pengacakan door prize. Jadi jangan meninggalkan live Instagram ya. Oke, kita terputus dengan narasumber. Coba saya invite kembali. Mohon ditunggu. Oke, Baik, maaf, selamat bergabung lagi Mas Elif. Boleh diulang ya, jawabannya Mas dari maaf pertanyaan berapa Mas Nanto. ya, terus berapa kali ya ini? Yang keberapa ya? Gak apa-apa Mas. Kita sama-sama dapat berjuang di sini. dapat piring cantik sampai aneh mungkin. Dapat door Eh, prize nanti Mas.
Jadi selain kuat di home program ya karena pasien 24 jam ya, ketemu Ya. kita mungkin cuma 45 menit, 1 jam, jadi harus kuat di home programnya tadi dengan lompat-lari, kaki jari-jari diangkat, kemudian tumit diangkat juga sambil lompat. Nah itu salah satu untuk mengaktifkan daripada fungsi dari gastrok dan soleus, sinergis antagonisnya. Terus kemudian yang kedua biasanya dengan pasien bisa diposisikan berdiri di stool, kemudian pasien diminta untuk jinjit. Nah, di situ bagian gastrok yang paling gede ya, Ya. bahasanya jendolannya itu ya, itu Jendolannya ya. jendolannya kita fiksasi pas ketika posisi pasien jinjit, terus kemudian pasien suruh turunkan tumitnya pelan-pelan perlahan sambil kita fiksasi area situ. Nah, di situ kita intent memberikan seperti itu, maka secara tidak langsung dia akan mengaktifkan muscle intrinsik, pembentuk daripada arkus itu sendiri. Nah, di situ biasanya uh, bisa untuk menambah arkus. Saya pernah ada pengalaman dengan saya berikan treatment ini, alhamdulillah ini sekali Sekali treatment, treatment ya meskipun belum banyak, mungkin 15% lah itu arkusnya nambah. berpengaruh ya. Ya, sangat sangat berpengaruh. Jadi ini potensi ya mungkin buat teman-teman Ya. fisioterapi ini uh, peluang juga ya. Oh, siapa yang Mm-mm. kakinya flat foot? Silahkan datang, silahkan datang. Ini Datang ke pakai. fisioterapi Magetan. Oh, ke yang lainnya Oke, nggak karena apa-apa. untuk Mas Nanto BI, gimana jawaban dari Mas Elif? Apakah sudah menjawab dari pertanyaan Mas Nanto? Jika belum, bisa ditanyakan kembali di kolom komentar. Aku kasih waktu 5 menit ya Mas, karena setelah ini kita akan lanjut ke pembagian door prize ditemani oleh narasumber kita langsung. Oke, tampaknya dari Mas Nanto sudah cukup ya, karena tidak ada jawaban. Nah, ini aku mau langsung pembagian door prize ya Mas ya. Monggo, monggo Pak, Oke, Pak sip. Ketua, Nah, lanjutkan. kebetulan ini sudah ada nama-nama penonton 24 orang di sini. Nah, jadi aku acak dulu ya. Mau jelasin dulu Mas, ini door prize-nya dari SPSS dan narasumber kita, Mas Elif. Eh, jadi door prize ada 5. Yang pertama itu tas home visit 1 buah. Yang kedua itu pulsa 50.000. Yang ketiga 45 itu pulsa 25.000. Nah, jadi kelima door prize ini akan aku acak pemenangnya siapa untuk dapetin 5 door prize ini. Oke, kita mulai ya Mas Elif ya. Oke. Mungkin dari Mas Elif bisa bilang stop. Ini untuk saya acak. Stop. Oke, stop. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Aku ambil nama pertama. Ini. Ini untuk yang menang 25.000 dulu apa langsung tas home visit, Mas? Tasnya kayak terakhir ya, biar seru Oh, ya. tasnya terakhir. Oke, berarti Ya, ini pulsa 25.000 dulu ya, Mas ya. ya Oke, betul. kita lihat namanya. Ini setelah aku sebut langsung yang bersangkutan langsung bales ya di kolom komentar, bales hadir untuk kita kasih untuk kita menyatakan bahwa ini layak diberikan ke yang bersangkutan. Ini namanya Ati Ati Nurma underscore. Mbak Ati, apakah ada di Wah, selamat live ini Instagram Mbak ini? Ati. Kalau ada, mohon bilang Ah, hadir ya Mbak. Kalau enggak, oke. ini langsung hangus. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan bisa. Ini kira-kira dikasih waktu berapa menit, Mas Elif? 10 Oh, berapa detik ya detik mungkin. nih? Ah, 10 10 detik detik. mungkin.
Iya. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, Terong. 10. Oke, Mbak Ati. Oke, pas banget nih. Oke, ya, ya, ya. Hadir. Mbak Ati hadir. Oke, siap, siap, siap. Ternyata masih Ya, rezeki nah ya. pas banget Mbak Selamat. Ati. Selamat dapat door prize dari SPSS dan Mas Elif. Itu door prize-nya uang 25.000 ya. Pulsa 25.000. Oke. Mbak Ati mungkin bisa dikirim nomor teleponnya di kolom komentar atau nanti DM SPSS Mbak ya. DM Instagram kami untuk ininya. DM ke Instagram SPSS ya Mbak ya. Oke, kita lanjut Mas. Mas Elif. Ya, oke. Oke, bilang stop Mas. Stop. Oke. Oke, sip. Ini yang paling atas saya ambil. Ini ya. Oke, kita buka. Afirma. Afirma. Mbak Afirma. Mbak Afirma apakah hadir di live Instagram ini? Kalau hadir, Silakan. bilang hadir Mbak ya di kolom komentar. Silakan tunjukkan pesonamu. Oke, aku hitung 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Oke. tampaknya ini hangus dari Mbak Ya. Afirma. Oke. Nah, belum beruntung ya mungkin. Belum beruntung, ya benar-benar. Hmm. Oke, Oke. kita lanjut lagi. Silakan Mas Elis bilang stop. Oke. Yes. Stop. Oke. Hup. Nah, terima kasih atas door prize-nya. Sukses untuk SPSS dan Mas Elif. Amin. Terima kasih Mbak Atika. Ya, sama-sama. Sukses buat Jangan kita lupa, semua. jangan lupa Mbak Atika DM SPSS ya Mbak. Oke, ini namanya Irfan Gendut. Oke, apakah Mas Irfan Gendut ada di sini? Iya. Iya, Irfan. Mas Irfan, boleh dibilang hadir Mas di kolom komentar Ya, untuk memastikan. untuk memastikan. Mhm. Oke, aku mau hitung ya Mas ya. 10 detik. Ya. Mulai dari sekarang. 1, Dua, 2, 3, tiga. 4, Ya. 5, 6, Hmm. 7. Oke, hadir. Oke, siap Mas Oh, Irfan. Mas Irfan rezekinya. Gendut hadir. Hmm. Selamat Mas Irfan dapat pulsa 25.000 dari SPSS dan Ya. Mas Elif. Mohon Hmm. DM ke Instagram SPSS ya Mas Irfan. Mas Ya, Irfan pemenang ini. selamat. Selamat ya Mas Irfan Gendut. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut Mas ya. Masih banyak nih door prize-nya Oke. nih. Bilang stop Mas. Hmm. Stop. Oke. Oke. Sip. Kita buka. Meta underscore DKS. Mbak Meta, apakah ada di sini? Meta underscore DKS. Mbak Meta. Panggilan kepada Mbak Meta underscore DKS. Silakan bilang hadir di kolom komentar. Kita hitung mulai sekarang ya 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5,
enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, tampaknya kurang beruntung dari Mbak Meta ini. Mbak Meta Sayang masih belum sekali. beruntung. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Oke, masih Bilang stop, mau. Mas. Oke, stop. Oke. Ardika. Ini Ardika. Jatuh lagi. Mas Ardika, apakah ada di live Instagram? Mas Ardika. Tunjukkan pesonamu. Panggilan kepada Mas Ardika. Hadir. Wah, langsung. Wah, Siap, ini Mas Ardika. responnya Selamat mendapatkan, mantap. ya, selamat mendapatkan pulsa 25.000. Mas Ardika, silakan konfirmasi ke DM SPSS ya Mas ya, Ardika ya. Nanti kita kirim. Oh, Oke. saya Mbak, bukan Mas. Oh, minta maaf. Maaf ya, Mbak Minta maaf ya. Ardika. Soalnya Saya backgroundnya nggak jelas. Iya, ya, selamat ya, ya, ya. Mbak Mas ya. saya Ardika soalnya cowok. Oh iya, iya, iya. Ya. Maaf ya Mbak. Ya, lanjut Mas. Kita lanjut, bilang stop Mas. Oke, stop. Oke. Ini 50.000 ya ini. Ini pulsa 50.000. Wah. Mbak Ardika. Nih namanya nih, siapa nih? Ayo. Kadek Yowanda. Wah, panggilan kepada Kadek Yowanda. Ini Mas apa Oh. Mbak nih? Ya. Mas kayaknya. Mas Kadek Yowanda. Panggilan kepada Mas Kadek Yowanda. 110. 1 sampai 10 ya. 1, 10. 2. Oke, hadir. Siap. Keren, keren, keren. Oh ini bener anu ya, Pak Mas. Ini Oh, bapak-bapak ini. oh iya iya. Mas Kadek. Oke. Selamat Mas Selamat, Kadek dapat selamat. pulsa 50.000 dari SPSS dan Mas Elif narasumber kita. Mohon konfirmasi lewat DM Instagram SPSS ya, Mas Kadek. Oke, terakhir nih Mas Elif. Terakhir nih. Tas home visit. Terus stop. Oke. Siapakah gerangan duduk? Oke. Ini Mbak kayak ini, Mbak Regita .dp titik .dp. Mbak Regita DP. Panggilan kepada Mbak Regita untuk tas home visitnya. Mbak Regita, kita hitung ya, 1 sampai 10. Ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9. 10. Oke, sayang sekali kurang Oh beruntung ya, dari Mbak belum Regita. belum. Masih ada Oke, kesempatan ya masih ada teman-teman yang kesempatan di lain. lain waktu. Tenang, teman-teman Oke, yang kita lain. lanjut Mas Elif. Bilang stop. Stop. Oke. Siapakah ini? Auviola. Auviola. Mbak Auviola. Mbak Oh, Auviola, panggilan kepada Mbak Auviola, apakah hadir di live Instagram ini? Wah, Mbak Regita baru join. Sayang sekali. Oke, kita hitung 1 sampai 10 ya. Untuk Mbak nah, Auviola. 1, tuh, 2, 2, 3, 4. 3. Oke, hadir. Ya, mantap. Wah, ternyata mantap Selamat. rezekinya. Padahal ini yang Selamat lainnya kepada berdoa. Mbak Auviola dapat tas home visit 1 buah
Selamat dari ya, SPSS Mbak. dan Mas Elif. Hadir Mas, siap Pak, Selamat. siap. Ya, Udah tercatat. siap. Oke. Nanti konfirmasinya di DM Instagram ya Mbak Oviola, Instagram Hmm, SPSS ya. oke. Selamat Mbak Aviola ya. Selamat Mbak Oviola. Hmm, Oke, nah eh, kita sudah ada di akhir dari acara. Terima kasih Mas Elif sudah mau berpartisipasi dan berbagi ilmu dan pengalaman di praktek kliniknya, cara bagaimana membuat praktek klinik dan tips-tipsnya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bekerja sama dengan SPSS. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama lagi, Mas, dan bisa berbagi lagi door prize-nya. Oke, ya Mas ya. Oke, tampaknya ada gangguan sinyal. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman juga 31 penonton yang tadi. Terima kasih banyak udah menemani aku selaku moderator di sini. Terima kasih banyak ya. Oke. Sampai jumpa di lain waktu.